Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, jamaah Majlis Marinir Organisa yang mudah-mudahan Allah senantiasa istiqamahkan kita dalam kebaikan. Alhamdulillah wa syukurillah di malam hari ini, di Rabu malam, kita kembali berjumpa dalam pengajian yang Alhamdulillah mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala karena memang kewajiban kita untuk terus thalabul ilmi, mencari ilmu yang insya Allah dengan bekal ilmu pula maka Allah akan ridho dengan kita dan menjadikan wasilah untuk pembuka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Marinir yang dimanapun Anda berada, Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita semua para prajurit yang tentu Allah selalu muliakan ya. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kita semua dimanapun berada dalam tugas-tugas negara yang tentu ini menjadi bagian amanah yang Allah limpahkan untuk kita semua. Dan bersama kita sebagaimana biasa di Rabu malam guru kita Ustadz Letkol Laut Dr. Jayadi yang Alhamdulillah selalu membimbing kita, menemani kita setiap Rabu malam untuk sama-sama ngaji, mempelajari agama ini yang tentu dengan agama ini kita insya Allah akan tidak hanya selamat di dunia juga di akhirat kelak. Dan di malam hari ini sangat spesial karena kita akan ditemani oleh Mbak Reni Jaisman, Masya Allah ya sudah tentu tidak asing lagi bagi kita, Mbak Reni yang Alhamdulillah sudah pernah juga berjumpa dengan kita dalam kajian bersama keluarga Marinir. Dan sebelum tentu kajian, mari sama-sama selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita juga panjatkan puja dan puji atas semua nikmat ini dan tentu salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya dan juga para penerusnya, para pengikutnya hingga akhir zaman dan mudah-mudahan kita termasuk yang Allah Assalamualaikum. jadikan sebagai para Ya, hidup penegak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan temanya sangat menarik karena soal topeng ya. Tentu topeng ini adalah bagian yang sering kita mungkin dalam lagu-lagu sering kita dengar. Tapi di dalam kajian ilmu ini tentu bagaimana kita menghindari sebuah topeng yang menjadikan kita terjebak dalam kemunafikan ya. Dan Alhamdulillah kalau di share ada lagu Bareni Masya Allah ya yang tentang manusia dan kehidupan juga menjadi sebuah refleksi bagi kita untuk terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertobat atas semua dosa-dosa kita. Baik, saya sapa dulu apanya guru kita sedang telepon. Mbak Reni, Assalamualaikum Mbak Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Sehat Mbak Bang Reni. Rolis, apa kabar? Masya Allah. Barakallah. Guru Nda, saja jadi gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Oke. Baik, tentu kita bersyukur ya dan kami ucapkan tentu kepada Panglima yang sudah memfasilitasi kegiatan kajian rutin ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga beliau dan juga Allah limpahkan keberkahan dan kesehatan untuk beliau ya. Baik, Amin ya rabbal jadi alamin. nanti kita akan ngobrol ya tentang dengan Mbak Reni soal Ya, tentang topeng yang menjebak kita nih. Ini tema yang memang harus kita urai dengan lebih detail gitu ya. Apa yang maksud dengan kita apa namanya terjebak dengan topeng sendiri ini, Insya Allah nih. Mungkin kita, iya, saya kan pernah pinjam topengnya itu Ustadz Jayadi soalnya. Insya Allah. Ini makanya sekarang
temanya topeng, soalnya topengnya pernah aku pinjam. Iya, kan jadi sering teringat dengan sebuah lagu ya, bukalah topengmu gitu ya. Iya. Baik, damai yang Allah, kita sama-sama menyimak lebih dulu mungkin ya nasihat sebagai pembuka dari guru kita Ustaz Jari. Nanti akan kita sambungkan juga dengan Mbak Reni, kita ngobrol tentang tema ini yang mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita semua. Saya persilakan Amin. lebih awal kepada Ustaz Jari, tafadhal masykur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bitaufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ini Asyhadu kelihatan. an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidat tahirin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pangkormar beserta Ibu, yang kami hormati Bapak KS beserta Ibu, para PJU Kormar beserta Ibu, Ya. serta yang teristimewa tamu kita pada malam hari ini yakni Mbak Rini Jayusman. Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, banyak rezekinya, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa khusus untuk Ustadz Kholis yang senantiasa setia mendampingi kami dalam acara kajian online Marinir Keluarga Indonesia. Dan kepada seluruh jamaah kajian online Marinir Keluarga Indonesia dimanapun berada, yang senantiasa setia dan istiqomah, mudah-mudahan ini sebagai bekal kita di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di malam Kamis yang penuh berkah ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu secara online. Semoga setiap detik waktu dan kuota yang kita wakafkan malam ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di atas panggung kehidupan dunia ini kita seringkali tumbuh menjadi aktor yang sangat mahir dalam bersandiwara. Sehingga ada sebuah lagu yang sangat menyentuh hati bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Dunia ini Ketika panggung berbuat sandiwara. salah, refleks manusia bukanlah meminta maaf, melainkan mencari alasan. Kita takut kelihatan bercak dosa kita gengsi untuk mengakui kelemahan, dan kita enggan menerima konsekuensi atas perbuatan kita sendiri. Maka refleks alami manusia adalah memakai topeng. Jadi topeng di sini adalah yaitu topeng kesombongan. Ya, topeng kesombongan itu al-kibr, agar terlihat selalu benar. Jadi orang yang sombong itu tidak mau disalahkan, pengennya benar sendiri aja. Yang kedua adalah topeng pencarian alasan, jadala, agar tidak disalahkan. Macam-macam. Memang dia salah tapi banyak juga alasannya. Coba aja tidur dalam itu kalau ditanya. Kamu ini ya ngeles pasti ngeles tidur dalam itu. Ya, buat adik-adik yang tidur dalam ini pasti punya sifat ngelesnya itu banyak sekali. Ya, inilah topeng kehidupan kita. Ya. Yang ketiga adalah bahkan yang paling berbahaya yaitu topeng kepura-puraan atau nifak, agar terlihat suci di hadapan manusia. Nah inilah ya topeng-topeng manusia sekarang ini, yaitu sombong, suka mencari alasan, tidak mau disalahkan, banyak ngeles lah artinya. Yang kedua adalah berpura-pura, nifak. Coba aja tuh,
Berpura-pura kalau di sini sih diam-diam alim-alim, tapi kalau sudah di luar, masya Allah, ya. Jangan sampai seperti itu. Namun jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kapan kita berbuat sandiwara ini? Maka makin tebal topeng yang kita pakai, makin tersiksa jiwa kita. Kita menjadi gelisah, hampa, dan pada akhirnya kita justru terjebak oleh topeng yang kita buat sendiri. Di kesombongan, jadalah, tidak mau disalahkan, dan nifak itu kalau suatu saat nanti dia akan merasa gelisah dengan hal itu. Dan kita akan terjebak. Semakin kita berbuat sombong, maka akan bertambah sombong kita. Kalau kita tidak menyadari kesombongan kita. Begitu juga dengan sifat nifak kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, secara garis besar, di dalam Al-Quran dan hadis, bahwa sifat manusia itu mempunyai 3 sifat. Ya, yang pertama adalah sifat dari segi sifat positifnya manusia itu, bahwa manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah merupakan makhluk yang mulia. Ya, manusia itu merupakan makhluk yang paling mulia, makhluk terhormat, diberi kelebihan berupa akal, pikiran, dan kemampuan memilih dibandingkan makhluk lainnya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Allah itu memuliakan anak Adam. Jadi sifat positif manusia itu adalah mulia. Makanya ya beda dengan hewan, beda dengan binatang. Coba kalau nggak dimuliakan, ketika seseorang ingin berhubungan badan lawan jenisnya, maka kita harus melalui pernikahan. Tapi kalau hewan, ya, kalau hewan, binatang, itu tidak perlu itu. Kalau pengen begitu, silakan saja, di mana saja. Kalau hewan. Tapi kalau manusia karena dimuliakan, maka apabila ingin bersatunya antara laki-laki dan perempuan, harus nikah terlebih dahulu. Ini nih yang tidur dalam nih, ya. Pacarannya jangan terlalu lama. Pacarannya, ini yang tidur dalam. Kalau sudah waktunya nikah, maka cepat-cepatlah nikah. Jangan kebanyakan pacaran, ya. Itulah sifat manusia yang positif, itu dimuliakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sebagai khalifah fil ardi. Ya. Sebagai wakil Allah di bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa Allah ketika berdialog dengan para malaikat, bahwa wahai para malaikat, kami akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Artinya sebagai wakil Allah. Jadi manusia itu dipercaya oleh Allah untuk menjaga bumi ini. Cepat atau lambatnya rusaknya bumi ini tergantung daripada manusia. Awet dan tidaknya bumi ini tergantung manusia. Itu disuruh dipercayakan kepada manusia. Jadi ketika ada bencana, ketika ada sesuatu terjadi, itu kemungkinan besar akibat dari ulah manusia itu sendiri. Ya. Jadi seperti itu ya, bahwa Allah mempercayakan manusia untuk jadi wakilnya di muka bumi ini, untuk mengurus bumi ini. Ya. Jadi baik buruknya bumi ini tergantung daripada manusianya. Yang ketiga bahwa manusia memiliki potensi kebaikan atau takwa. Hati nurani manusia selalu mendorong pada kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan, ya,
kejahatan dan ketakwaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada manusia sebagai apa? Kepada ketakwaan. Jadi manusia itu mempunyai potensi takwa, ya, kebaikan, mempunyai potensi yang taat kepada menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini ya 3 potensi positif daripada manusia. Yang pertama adalah dimuliakan, menjadi khalifah fil ardi, dan diberikan potensi untuk nurut, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan sifat lemah dan kelemahan manusiawi, ya, sifat lemahnya manusia itu adalah yang pertama lemah doif, ya, doif. Wa khuliqal insanu do'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi manusia itu sifat lemahnya adalah doif, mudah tergoda, fisik dan jiwanya terbatas. Ya. Wa khuliqal insanu do'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Yang berikutnya adalah gelisah dan kikir, haluan. Ya. Gelisah dan kikir atau haluan. Innal insana khuliqa halu'an. Bersifat suka mengeluh manusia itu. Manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Ya coba aja itu. Ya. Ya kita itu sering mengeluh. Ya, dikasih tugas agak berat sedikit ngeluh. Dikasih tugas berat lebih ngeluh lagi. Ya. Dikasih tugas ringan malah ele-elean. Nah, itu. Juga manusia mempunyai sifat idza masahu syarru jazu'an, ya, berkeluh kesah, suka mengeluh, berkeluh kesah. Ya itu orangnya tidak mau bersyukur, berkeluh kesah itu, ya. Itulah sifat manusia yang dari sisi jeleknya. Yang berikutnya adalah manusia itu selalu tergesa-gesa, ajula, ya, tergesa-gesa. Wa kanal insanu ajula. Wa yad'ul insanu bisyar'i du'a'ahu bil khair wa kana al insanu ajula. Manusia seringkali berdoa untuk mendapatkan keburukan sebagaimana biasanya berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Manusia wa kana al insanu ajula. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa, terburu-buru, apalagi dalam sholat. Ya, pastilah. Gimana kita mau sholat khusyuk sementara sholatnya terburu-buru? Adakah sholat tarawih 21 rakaat cuma 5 menit, adakah? Ada ya? Ada itu. Ya karena tergesa-gesa. Ya. Jadi Allah menjelaskan bahwa dalam sesuatu itu jangan tergesa-gesa. Hanya ada 3 yang tergesa-gesa itu. Ya. Yang harus segera itu. Yang pertama adalah ketika seorang anak, ya, sudah waktunya untuk menikah, maka segeralah dinikahkan. Ya. Yang kedua, apabila sudah punya uang untuk membayar hutang, maka segeralah bayar. Gitu. Ya. Jadi harus terburu-buru. Begitu juga dengan ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka segeralah untuk dimakamkan. Ya. Segeralah untuk dimakamkan. Jadi itu loh. Nah, sifat yang dibolehkan oleh Allah untuk segera disegerakan atau tergesa-gesa. Ya. Yaitu yang pertama, apabila seorang anak muda yang sudah dewasa terus sudah mampu, maka segeralah untuk dinikahkan. Yang kedua adalah ketika sudah punya uang untuk bayar hutang, segera bayar hutang. Yang ketiga adalah ketika seorang itu meninggal dunia, maka segera untuk dimakamkan. Ini yang ketiga. Yang keempat, nah manusia itu adalah suka membantah. Inilah yang manusia itu suka membantah. Walaqad sarafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'an jadala. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Sungguh kami telah menjelaskan segala perumpamaan dengan berbagai macam cara berulang-ulang
kepada manusia dalam Al-Quran, akan tetapi manusia adalah makhluk yang jadala, yang paling banyak membantah, aktsara syai'in jadala. Jadi manusia itu ya suka membantah, banyak membantah. Kita aja tentara, ya. Ya tentara kalau membantah ya tamatlah riwayatnya, ya. Jadi kita dididik ya agar nurut, agar tidak membantah. Berikutnya yang terakhir, bahwa sifat jelek daripada manusia adalah pelupa. Ya, manusia itu memang pelupa. Ya. Berikutnya, sifat buruk akibat mengikuti hawa nafsu, yaitu sifat mazmumah. Nah ini topeng-topengnya yang kita mulai kita ungkapkan. Ya, jadi sifat buruk manusia ini sebagai topeng. Ya, yaitu orang yang zalim dan bodoh, sering menganiaya diri sendiri atau orang lain serta bertindak tanpa landasan ilmu. Itulah manusia, ya, zalim dan bodoh, zuluman jahula, ya, zuluman jahula. Yang kedua adalah sombong, angkuh, takabur, ya. Yang ketiga mengkufuri nikmat, ya, mengkufuri nikmat, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengingat kesulitan dan melupakan ribuan kebaikan yang telah diterima. Jadi orang yang tidak bersyukur itu, kufur nikmat itu adalah orang yang tidak mau berterima kasih. Ya. Dikasih sedikit, tidak mau terima kasih, dikasih banyak, terpaksa terima kasihnya. Nah itu. Ya. Jadi sifat buruk manusia itu adalah sifat mengkufur nikmat. Berikutnya adalah bahwa perilaku mazlumah itu dapat dilihat daripada sifat yang pertama adalah kiber atau takabur, ya, sombong. Jadi sombong ini merupakan, memang dari awal dijelaskan, merupakan sifat yang sangat apa ya, Masya Allah. Ya itulah iblis, ya. Iblis itu dia pasti akan masuk surga kalau tidak sombong. Tapi karena dia memiliki sifat sombong, maka Allah tidak berkenan untuk memasukkannya di dalam surga. Sampai kiamat pun namanya iblis tetap sombong, tidak mengakui tidak mengakui kehebatan daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat. Setan tidak mau, iblis tidak mau mengakui kehebatan Nabi Adam, kemudian Nabi Adam tidak mau. Itu aja. Setan percaya sama Allah, percaya. Setan beriman kepada Allah, tetapi dia takabur, sombong, ya. Tidak mau mengakui kelebihan daripada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Maka Rasulullah SAW mendefinisikan sombong sebagai batarul haq wa gomtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi orang sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya kalau dikasih saran, dikasih nasihat, ya tidak mau terima dia. Ya, pokoknya yang benar adalah saya. Ya, yang lain salah. Dan selalu orang, ya, orang itu pintar tapi dia remehkan. Orang itu alim tapi dia remehkan. Itulah orang yang sombong. Yang kedua adalah membangkang dan kejiwaan yang buruk, ya. Sifat nafsu yang selalu mementingkan ego dan ingin lolos dari pertanggungjawaban. Ya, sifat orang licik ini, ya. Yang berikutnya suka berdebat, membantah, ya. Membantah. Suka membantah, ya. Kalau dikasih nasihat itu pasti ngomong, enggak mau diem. Sama dengan ibu-ibu, ya. Kalau dikasih nasihati suaminya itu kadang-kala bantah aja alasannya, macam-macam, ya. Berikutnya ibu bapak yang dimaksud Allah Ta'ala, bahwa penyebab utama sikap ini adalah karena yang pertama adalah rasa takut yang berlebihan. Jadi kalau kita mempunyai rasa takut yang berlebihan, maka takut merasa malu, kehilangan reputasi, dan takut merasakan sakitnya hukuman. Takut. Jadi rasa takut yang berlebihan. Yang kedua adalah gengsi. Nah, gengsi ini kan keangkuhan. Merasa dirinya tidak boleh dinilai oleh orang lain. Dan salah oleh orang lain. Jadi yang pertama itu penyebabnya adalah
rasa takut yang berlebihan. Yang kedua adalah gengsi dan keangkuhan. Yang ketiga kurangnya kesadaran moral. Ya. Tidak memiliki rasa empati terhadap dampak kerugian yang dialami orang lain akibat kesalahannya. Ya tadi, misalnya sekarang ini yang kurangnya kesadaran moral ini adalah sekarang lagi maraknya LGBT, ya, lagi maraknya LGBT. Sudah tahu bahwa LGBT itu adalah hukumnya haram, merupakan perilaku yang menyimpang. Tapi apa bagi para pelaku-pelaku itu? Dia tetap kekeh bahwa itu kan dosa-dosa saya, ya. Yang melakukan saya dosa saya, yang dihukum saya. Padahal tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum kaumnya Nabi Lut, itu bukan orang homo saja yang dihukum. Seluruhnya satu negeri itu hancur. Ya, akibat apa? Akibat ulah daripada pelaku LGBT ini. Maka dari itu, ya, kurangnya kesadaran moral ini membuat dia tidak merasa empati. Bahwa ketika kita melaksanakan suatu perbuatan dosa, berdampak ya kepada orang lain. Ya, seperti itu harusnya. Berikutnya, bahwa semua topeng-topeng itu kalau kita rangkum, ya, kalau kita rangkum, seperti yang disampaikan pada waktu pertemuan yang lalu, yaitu tentang tipe 8 tipe manusia. Di antaranya adalah yang sering kita lakukan, yang rata-rata manusia, yaitu di nifak, di fasik, di musyrik, dan di nifak. Ya. Di mana? Di fasik, di musyrik, di nifak. Apa contohnya? Contohnya orang fasik itu adalah orang Islam yang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat jahat. Dia orang Islam, tapi dia masih melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dan berbuat jahat. Ya, di antaranya kita. Ya, di antaranya kita. Kita juga masih suka bermaksiat, masihlah berbuat dosa, masihlah, ya, masih. Begitu juga dengan orang musyrik. Orang musyrik ini nanti disampaikan oleh Mbak Reni dalam sebuah lagunya itu ada tuh bersujud apa tuh lupa saya lagunya. Lagu apa itu? Yang ini lagu Bersujud kalau tidak salah. ya bersujud. Nah, bersujud itu di situ ada hanya kepadamu lah kami menyembah dan mohon pertolongan. Kan ada syair seperti itu. Tetapi pada kenyataannya tidak. Ya. Ada kalanya kita hanya menyembah kepadamu tapi masih ada sifat ria. Gitu. Jadi ria itu merupakan salah satu sifat salah satu musyrik, ya. Orang yang musyrik, ya. Ria itu. Karena apa? Karena bukan ia karena butuh, tetapi masih ada yang lain gitu loh. Karena mertua kah? Karena pimpinan kah? Karena siap calon mertua kah dan lain sebagainya, ya. Itu ia karena butuh, ia karena setainya adalah masih ya, kadang-kala dicampur adukan, ya. Ini yang berikutnya adalah orang nifak, ya. Orang nifak ini ya kita sering berbohong, kita sering tidak amanah, kita sering tidak ini, ya. Biasanya itu orang itu kalau ya dititipin uang atau barang biasanya berkurang, ya. Tetapi kalau orang dititipin omongan biasanya bertambah gitu loh. Itu tidak amanah, ya. Tidak amanah itu. Ya, ciri-ciri orang munafik itu kan tidak amanah. Ya, kadang-kadang kita titipi barang, ya. Dititipin uang 1.000, akhirnya, oh masih ada ini lah, 100 buat saya aja lah. Nah, karena
aja dikurangi gitu. Begitu juga dengan titipan omongan. Titipan omongan ini ngomongnya satu dari si A, nanti sampaikannya kepada si B-nya banyak. Nah itulah ya ciri daripada orang munafik ya, suka tidak amanah ketika dititipin. Dan kita suka ingkar janji. Ambes sekali tuh, insya Allah itu. Insya Allah. Padahal dalam hatinya tidak mau datang itu. Ya. Seringkah? Insya Allah, insya Allah. Padahal menutupi bahwa kita tidak datang gitu loh. Ya, hati-hati. Ya, apabila berjanji dia berbohong. Tapi memang ucapan insya Allah itu harus dilaksanakan. Memang hanya dengan izin Allah kita pasti akan datang. Gitu. Tapi jangan sebagai alasan untuk tidak datang gitu loh. Ya, hati-hati cuma insya Allah itu. Kita menjadi orang yang munafik, orang yang selalu ingkar janji, dan orang yang berkhianat. Ya, satu lagi orang berkhianat. Nah, ini adalah yang terjadi pada diri kita. Ya, coba diraba aja. Kalau orang mukmin yang sholat khusyuk, yang meninggalkan perkara-perkara tidak bermanfaat, ya, yang menunaikan zakat, memelihara kemaluan, serta menjaga amanah dan juga menjaga sholatnya, itu yang mungkin susah dilaksanakan ya. Tapi yang ini yang sering kita laksanakan itu, ya, adalah fasik, musyrik, dan nifak. Akan tetapi topeng-topeng itu, ya, kalau kita dibiarkan terus, maka akan menjadi bumerang, ya, akan menjadi bumerang. Kenapa? Lalu ditumbuk-tumbuk dosanya akan menjadi besar dan nanti akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada satu doa ya yang senantiasa dipanjatkan bahwa tidak ada dosa yang besar kalau setiap hari kita hapus, dan tidak ada dosa yang kecil kalau setiap hari ditumbuk-tumbuk. Apakah itu? Yakni istighfar. Istighfar itu adalah sebagai penghapus dosa. Dosa sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin tadi siang saya telah ikut istilahnya TOT tentang masalah dakwah berkaitan dalam perspektif hak asasi manusia. Ya. Dakwah dalam perspektif hak asasi manusia di MUI tadi siang saya ikut TOT. Ya. Di antaranya adalah Kepala Bidang Dakwah MUI Pusat menyampaikan bahwa ada hukukullah, ada hukukun nas, hak Allah dan hak manusia. Kalau kita melanggar hak Allah, maka cukup dengan istighfar. Tetapi kalau kita melanggar hak manusia, nah harus mendapat ridho dari manusia yang kita ambil haknya, kita dolimi, kita sakiti, ya, hati-hati, ya. Jadi hak kita dengan Allah cukup dengan istighfar, tetapi hak kita dengan manusia harus minta maaf, harus mendapat ridho, ya, dari manusia tersebut, ya. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan apa istilahnya jawaban atau bocoran, ya. Loh, itu loh manusia ini loh yang menyebabkan kamu berdosa, yang menyebabkan kamu neraka. Tetapi nanti ada penangkalnya. Apa penangkalnya? Ya, jadi bertobat. Penangkal itu adalah bertobat. Ya. Itulah, ya. Penangkalnya itu bertobat. Ada sebuah doa yang apabila kita baca pada malam hari, maka esok harinya kita dalam keadaan diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidul Istighfar. Ada yang hafalkah? Sayyidul Istighfar, ada yang hafal? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu
Abu laku wadi pantikan lagi wabu bidambi pangpiri ila angta. Jadi ada sebuah doa yaitu Sayyidul Istighfar, rajanya segala istighfar. Ya, ada potongan doanya. Ya. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ini. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan, kejahatan apa yang telah aku perbuat. Nah, itulah sifat manusia. Sifat manusia itu tidak mau dihukum, tidak mau disiksa. Ya, walaupun dia berbuat dosa, walaupun dia berbuat salah. Karena apa? Yaitu rumusnya. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan, kejahatan apa yang telah aku perbuat. Nah, ya. Jadi mari topeng-topeng yang tadi itu sombong, ya, terus angku, terus istilahnya suka ngeles, gengsi dan lainnya itu kita hapus dengan istighfar. Ya. Dosa-dosa fasik, dosa-dosa musyrik, dosa-dosa nifak, insya Allah akan terhapus apabila kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ampunan Allah seluas bumi dan langit, ya. Ampunan Allah seluas bumi dan langit. Wahai anak Adam, kata Allah dalam hadis qudsi itu dijelaskan, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosa yang telah engkau berlakukan dan aku tidak peduli. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hambanya. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu menumpuk setinggi langit, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni dan aku tidak peduli. Masya Allah. Jadi dosa-dosamu setinggi langit, menumpuk setinggi langit, apabila kamu minta ampun kepadaku, maka Allah akan mengampuni dan dosa itu tidak peduli. Ya. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku, kata Allah, dengan membawa dosa seluas bumi, lalu engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan seluas bumi itu pula. Masya Allah. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Jadi Allah itu, masya Allah, ya, Allah itu ampunannya seluas bumi dan langit. Jadi jangan berkecil hati, ya. Mari kita sadar bahwa apa yang selama ini kita lakukan banyak dosa sampai umur 50, sampai umur 60, ya. Ada yang umur 45. Itu ampunan Allah itu lebih dari itu. Ya. Misalnya dari semenjak balik sampai dengan seumur sekarang dosa terus. Lalu meminta ampun, maka Allah akan mengampuni dosa tersebut. Masya Allah, ya. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah mendominasi murkanya. Jadi rahmat Allah itu mendahului murkanya. Innallaha lama qadal khalaqa kataba 'indahu fawqa 'arsyih inna rahmati ghalabat ghadabi. Ya. Sesungguhnya ketika Allah menetapkan pencipta makhluk, dia menuliskan di dalam kitab yang berada di sini di atas arsy, yakni inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mengalahkan, mendahului murkaku. Jadi sebelum siksa itu datang, rahmat Allah sudah datang. Apabila manusia itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya adalah Mbak Reni yang kami hormati. Jika kita melihat perjalanan lagu Manusia dan Kehidupan, ya, itu dalam film catatan si Boy, ya. Dalam film catatan si Boy, ya, Manusia dan Kehidupan, hingga bermuara pada lagu Hanya Kepadamu Aku Bergantung, terasa sekali ada pergolakan jiwa yang sangat mendalam.
kalau lagu manusia dan kehidupan itu kan pada waktu Mbak Reni masih muda lah. Masih muda, ya masih jadi rocker biasa. Rocker tulen ya. Itu. Tapi alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga menjelang kita akan menghadap Allah, Allah memberikan hidayah kepada kita. Mohon dijelaskan Mbak Reni untuk yang manusia dan kehidupan dan juga hanya kepadamu aku bergantung. Terima kasih. Oh ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang ada di malam ini yang sedang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana saya bisa bertemu lagi dengan kita semua di acara ini. Ini bagi saya adalah sebuah berkah yang luar biasa. Alhamdulillah. Saya tertarik dengan topeng ya, topeng ketika Ustadz Jayadi menyebutkan topeng. Karena topeng itu bagi saya betul, topeng itu adalah cerminan kesombongan, cerminan kepalsuan, cerminan kebodohan, bahkan cerminan ketidakjujuran. Itu adalah topeng. Nah, kebetulan alhamdulillah saya adalah terjun ke musik rock, ke dunia musik rock. Dan sebelumnya juga saya adalah seorang teaterawan, saya juga pemain teater, juga sutradara teater. Yang mana kita tahu bahwa rock itu adalah cerminan dari apa adanya. Kita justru tidak boleh palsu, harus apa adanya. Dan teater pun begitu, seorang pemain tidak boleh dia berbohong, dia harus apa adanya, harus jujur. Cuman saya harus mengakui bahwa topeng itu pada saatnya kadang-kadang juga kita butuhkan, Ustadz Jayadi. Seperti contohnya begini. Suatu saat ayah saya meninggal. Dimakamkan pagi hari. Sementara saya malamnya harus main di Surabaya. Pada selesai itu saya tetap tidak bisa tahlilan. Saya harus berangkat ke Surabaya dan saya harus memenuhi kontrak, karena kalau tidak saya harus mengembalikan 10 kali lipat nilai kontrak yang saya dapatkan. Akhirnya saya harus ke sana. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Saya harus memakai topeng di mana saya tidak boleh penonton tahu saya sedang sedih, saya sedang berduka, tidak boleh. Nah, itu saya gunakan topeng itu dengan kesadaran. Artinya itu tadi, rockers selalu ingin menyampaikan sesuatu itu apa adanya. Dia pakai topeng tersebut. Lalu kedua lagi, pada saat kita kalau zamannya pada manusia kehidupan itu kan sedang gencar-gencarnya sekali ya Pak Ustadz. Itu juga saya masih muda, jadi masih nyanyi kemana. Nah, kalau tahun baru itu anak-anak kita kan inginnya bersama dengan orang tuanya. Apalagi saya seorang ibu ya, saya seorang ibu merangkap seorang bapak untuk kedua anak saya. Dan saya sering kalau orang senang pesta di 12 malam, wah teriak-teriak ini. Saya sering masuk ke dalam kamar saya dan saya menangis. Karena apa? Di antara kehiruk pikukan itu saya tidak menemukan kebahagiaan yang hakiki. Tapi saya melihat kepalsuan semua untuk diri saya ya. Itu bagi saya, mungkin orang lain senang atau apa. Karena saya merasa saya lebih nyaman kalau di rumah bersama anak-anak saya yang mereka sangat rindu ingin bersama-sama dengan saya. Namun kan kontrak sudah memang harus saya jalankan sehingga tidak harus saya bekerja. Ini sering kadang-kadang saya memakai topeng di saat-saat seperti itu dengan sadar penuh memakai topeng. Jadi bukan tidak sadar memakai topeng tersebut. Saya tadi sedikit terusik oleh Ustadz Jayadi ketika Ustadz Jayadi mengatakan insya Allah. Demi Allah Rasulullah, saya akui betul dulu begitu saya belum tahu agama. Masya Allah, saya kalau bicara apa aja mesti insya Allah. Insya Allahnya tuh pura-pura.
Wes pokoknya supaya gak iso tapi tak bilang insya Allah. Padahal kalau saya ngomong insya Allah maksudnya gak teko misalnya kayak gitu. Nah kalau sekarang belas gak berani Pak Ustadz. Sekarang gak berani saya. Bahkan di WA aja kalau menjawab apa selalu saya insya Allah jika Allah mengizinkan. Karena sudah tahu agama. Ya itulah perjalanan manusia dan kehidupan itu saya belum tahu agama apa-apa, belum tahu. Jadi nah itu teriakan-teriakan yang semua happy aja. Di sujud itulah baru saya menyadari betul bahwa saya ini adalah milik Allah, hamba Allah yang tidak punya apa-apa, yang harus sujud betul-betul pada Allah dan mohon ampunannya. Karena selama ini saya mungkin tidak pernah tahu saya harus bagaimana di saat lagu itu betul-betul lagu yang itu di tahun 2014 kalau nggak salah ya. Betul-betul pada saat itu jiwa saya memang jiwa ingin sujud kepada Allah dan mencari betul pelajaran untuk diri saya sendiri. Nah itu. Jadi pada saat itu sudah ada topeng sudah tidak ada lagi, adanya topengnya sudah dijadiin pajangan aja, gitu. Nah ini sedikit dari sekilas dari saya Pak Jayadi. Masya Allah. Gitu. Kalau Mbak Reni mungkin ketika kita kan sering ini saja bahwa dunia artis itu kan terkenal dengan hura-huranya gitu ya, glamoritas, kemudian nah kemudian dibandingkan dengan dulu nih Mbak Reni, rasanya itu dalam hal kebahagiaan bagaimana? Kan terlihat sekilas bagi orang awam ya, melihat artis itu dengan suka-suka, bahagia seolah-olah begitu ya. Ya, yang paling mencolok pada diri saya adalah ketika saya sudah tahu agama dan saya masih belajar ke level saya masih belajar. Kalau dulu contoh yang paling konkret undangan buka puasa bareng tuh seneng banget. Karena di situ kita bisa kumpul-kumpul orang, terus nyanyi macam-macam. Sekarang setiap ada undangan begitu jarang sekali saya datang. Apalagi saya tahu bahwa di tempat tersebut pasti tidak ada sholat maghribnya dan pasti tidak ada terawihnya. Jadi itu saya mengurangi hal-hal seperti itu. Jadi kalau saya tanya kepada panitia yang jelas pasti ada sholat maghribnya dan ada sholat terawihnya baru saya datang. Lalu hura-hura yang selalu kalau dulu kumpul-kumpul pesta-pesta gitu lebih banyak tidak datang ya saya Pak Kolis. Jadi sudah lebih ingin menikmati sendiri aja begitu. Lebih baik saya banyakkan zikir atau saya sholat daripada saya harus membuang-buang waktu saya hura-hura seperti itu. Kecuali ada hal yang penting sekali. Memang misalkan ada teman yang dia show, dia ingin sekali saya datang karena saya harus memberikan pernyataan atau apa. Nah itu saya usahakan, pasti saya usahakan. Tapi tidak langsung janji, oke saya datang, tidak. Saya usahakan kalau Allah mengizinkan, insya Allah saya datang. Pasti saya begitu, Pak Ustadz. Jauh sudah perbedaannya dulu dari lagu yang manusia kehidupan dengan yang sujud itu pada muka aku bersimpuh. Itu hitungannya kalau dulu hura-huranya 100%, sekarang 0% sejak lagu yang ini. Lebih 0% saya. Begitu. Masya Allah. Baik, jamaah barangkali ada yang ingin juga bertanya ke Ustaz Jayadi dan juga Mbak Reni gitu ya. Sharing mungkin di malam hari ini bisa jadi punya kemanfaatan juga ya untuk kita semua. Pengalaman-pengalaman jamaah gitu ya, mungkin di lapangan dalam hal bagaimana menjaga kesejatian saja mungkin ya, karena orang yang punya banyak topeng itu malah nggak tenang hidupnya saja. Karena penari yang jago main topeng tuh Didi itu topengnya macam-macam itu dia. Ustadz Jayadi, boleh nggak di kesempatan ini saya ingin menyampaikan unek-unek saya. Kebetulan boleh, ini Marinir. Saya rumahnya dekat Marinir. Saya rumahnya di Jalan Kafling Polri itu dekat Marinir. Kalau saya Lebaran selalu saya ambil keluargaku kabeh sholatnya di lapangannya Marinir.
Dari tahun demi tahun itu selalu saya kecewa. Karena apa? Karena tidak pernah marinir bisa memberikan sound system yang baik. Dan ini harus dicatat betul. Insya Allah Bapak Kepala Marinir sekarang betul-betul mau memperhatikan hal tersebut dong. Karena apa? Seng nangguri yang di belakang tuh udah nggak denger apa-apa. Sementara kita kan pada Lebaran itu ingin dengerin tausiahnya, ingin dengerin khotbahnya. Itu tidak. Dan ini kenapa diulang terjadi tiap tahun, tiap tahun? Berapa sih harga sound system hanya untuk sebesar lapangan segitu? Tidak mahal loh. Ya, dan saya mau sebagai orang yang ditunjuk untuk ngurusin sound systemnya sampai bagus, sampai resik bener, orang mendengarnya juga senang. Jadi pulangnya sholat itu juga senang mendapatkan ilmu gitu. Nah ini masukan dari saya. Semoga Allah Di lapangan mana? mengijabah. Apa? Di lapangan mana? Loh, lapangan situ loh, Marinir. Lapangan si gede loh. Di Cilandak? Iya, Cilandak Kakao Marinir. Emang di situ kan rumah saya deket sini. Oh, berarti kan itu panitianya saya itu. Idul Adha, Idul Fitri itu saya panitianya itu. Kenapa? Iya, Berarti nanti mungkin ibu-ibu belum kedengeran gitu ya? Ih, Mas gak kerungu Mas, buri kok sama sekali. Dan itu ibu-ibu sering gerumbung-gerumbung. Aduh, aku tiba-tiba ada Allah Akbar. Oh, Oh, Allah Akbar. Oke. Jadi kita ngelirik-ngelirik kanan kiri. Udah Allah Akbar. Nah, kayak itu. Dan itu bukan saya saja yang grundel. Ibu-ibu di belakang banyak sekali grundel-grundel gitu. insya Allah Mbak ini Semoga nanti diakomodir ya sama insya Allah nanti ini, insya akan Allah. disampaikan nanti Baik, kalau baik. ada momen ya Idul Fitri lagi, insya Allah. Baik, jamaah betul, silakan. tolong Insya Allah akan ini Ya, disampaikan nanti nanti. aku mumpung pengen ada sekali Mbak mendengar ini, tiba-tiba di Mariner itu sound systemnya bagus dan kita senang banget sholatnya. Aduh, pengen banget saya. Semoga Allah merestui dan mengijabah amin. permohonan saya ini didengar Amin. oleh Bapak Memang Kepala itu Marinir. memang sangat luas sekali sih itunya ya. Sangat luas Iya, sekali anunya betul, lapangannya. Sehingga hanya di betul. bagian laki-laki saja yang kedengeran. Bagian ibu-ibu kan di belakang. Karena itu memang harus diberikan sound system yang bagus. Saya pernah mendapatkan tugas dari Kemenhan waktu itu tahun waktu masih Bang yang meninggal tuh Ria Kudu. Pada saat itu saya diserahin tugas untuk ulang tahun nih pada waktu itu untuk ngurus sound systemnya di Monas loh, Ustaz Jayadi. Sebesar apa, lebih besar kan dari lapangan, dan bagus sound systemnya, kedengeran semuanya dengan baik. Karena saya ngurus, karena saya juga seniman, jadi saya juga pasti ingin yang bagus begitu. Baik, Ya, insya terima Allah. kasih atas masukannya Mbak Reni. Terima kasih. Baik, Matur suwun, sami-sami. Jadi baik jangan jamaah. pakai topeng ya. Iya. Baik. Silakan mungkin ada yang ingin Kalau kata bertanya, Bang Haji itu, ya. yang ingin bertanya atau mungkin sharing tentang masalah tema ini. Tadi saya coba sedikit membuat resume atau rangkuman tentang bahwa manusia ini memang sudah diinstal juga ya sifat-sifat buruk oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Sudah dijelaskan. ada di banyak ayat di dalam surat bahwa Allah sudah menjelaskan tentang sifat-sifat manusia yang tadi suka apa namanya gelisah, kemudian dan bahkan di dalam ayat yang tapi kabar gembiranya tadi ternyata qad aflaha man zakkaha ya, sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan diri, menyucikan diri yaitu dengan tadi bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang ingin bertanya Bu Dian dari Bekasi, silakan. Ya, terima kasih Ustadz Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi terpancing mengenai topeng nih, Ustadz. Ya. Seorang ibu itu kan kebanyakan justru sering, ya terutama saya ya, sering pura-pura gitu loh depan anak-anaknya. Kayak saya kan single mom. Terus anak-anak umpama contoh kecilnya gitu, umpama saya ke dokter sendiri atau apa gitu, mereka tuh suka gini, nggak apa-apa mama ini sendiri gini, nggak apa-apa kok gitu, bisa kok bisa, walaupun dalam hati saya wah nanti ya takut ada ini takut ada itu, tapi saya berusaha tegar gitu di depan anak-anak gitu supaya mereka nggak khawatir. Kalau seperti itu pertanyaannya,
apakah itu bagus gitu loh Ustadz buat anak-anak gitu. Kayak umpama mereka khawatir karena saya sendiri di rumah, buka puasanya gimana, ininya gimana gitu. Saya selalu bilang nggak usah pikirin mama. Pokoknya mama bisa semua handle sendiri gitu. Itu gimana ya Ustadz ya? Ya, itulah naluri seorang ibu ya. Jadi ada satu cerita itu kisah ketika ditanya sama anaknya mau dikasih makan, "Mak udah makan belum?" Sudah. Padahal belum makan, tapi mengutamakan terlebih dahulu anak-anaknya. Nah, ketika anaknya sudah kenyang, lalu dia makan sisanya gitu loh. Itu memang naluri seorang ibu itu pasti ingin membahagiakan anaknya. Nah, itu loh topeng yang bagus sebenarnya, yang bagus. Tapi jangan sampai itu juga menyebabkan kita terjadi sesuatu tidak tahu gitu loh. Ya, sebenarnya sih yang paling benar itu adalah kejujuran itu sebenarnya. Tapi naluri seorang ibu kan, masya Allah ya. Iya. Apapun dikorbankan untuk anaknya, apapun dikorbankan untuk anaknya. Sama dengan suami sama istrinya itu, pura-pura juga banyak pura-puranya itu. Ya, padahal nggak punya duit, pura-pura punya duit itu. Gitu. Padahal sih lagi nggak punya duit, tapi kalau ditanya sama istrinya ya punya duit aja gitu loh, gengsi. Nah, ya itulah, itu mungkin naluri seorang ibu atau seorang suami untuk membahagiakan anak-anaknya atau yang dinafkahinya. Dan itu mungkin ya saya juga merasakan gitu loh, merasakan sendiri ya, merasakan sendiri. Itulah kalau kisah orang tua dengan anak itu kadang-kala memang penuh kebohongan tapi yang baik gitu loh. Ya. Demi untuk menyenangkan anak-anaknya, demi untuk menyenangkan keluarganya. Nah, itu. Tapi kalau yang saya bahas pada malam hari ini kan tentang topeng-topeng yang apa gambar-gambar yang topengnya jelek lah gitu loh, air sombong, yang ngeles, yang apa pura-pura Kepalsuan ya, terlibat gitu, kepalsuan gitu loh. kepalsuan. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Karena orang yang berbohong sekali itu akan menutup dengan kebohongan lain, Ustaz ya. Akan Betul. terus Ya. tidak akan tenang, terus kebohongan akan terus menambah. Karena itulah disebutkan dalam hadis Nabi yang tadi juga dikutip oleh Ustaz Jadi, ada tiga ciri orang yang munafik tadi ya. Yang satu adalah orang yang bicara itu selalu bohong. Kemudian orang yang diberi amanah itu selalu berkhianat ya. Kemudian kalaupun berjanji dia selalu mengingkari gitu ya. Itu Rasulullah sudah mengingatkan tiga ciri yang memang harus kita hindari. Silakan mungkin ada yang lain yang sharing bertanya ke Ustaz Jayadi dan mungkin juga Mbak Reni mumpung ada di sini nih. Saya tertarik dengan Mbak Reni nih Mbak Reni. Eh, Ketika Mbak Reni berusaha untuk hijrah gitu kan bahkan sekarang menemukan kedamaian dengan malah tidak banyak di apa namanya di dunia keartisan lebih banyak eh, ngaji, zikir gitu ya. Apakah ada yang berusaha menjauh gitu kan mestinya jadi tidak seperti dulu lagi banyak orang lagi yang meninggalkan karena mungkin berbeda lagi dengan cara hidup seperti dulu gitu ya. Apa banyak kehilangan teman nih Mbak Erin? Saya termasuk orang yang tidak terlalu peduli soal begitu sih, soal bagi saya ada dan tiada semuanya sama saja. Yang penting semua saya syukuri itu. Jadi saya tidak pernah merasa jadi tidak punya teman atau ditinggalkan teman. Tidak, bagi saya tidak masalah bagi saya, karena saya tahu bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Saya sangat percaya itu. Dan saya sangat percaya Al-Baqarah ayat 216 itu sangat percaya sekali. Sehingga hidup saya ya merasa nyaman saja. Dan ketika saya bersalah pun saya ingin selalu saya membaca lagi di surat Ali Imran di ayat 193 merasa bersalah. Bahkan dulu Pak Ustadz Kolis ketika saya baru pakai jilbab itu saya dikata-katain sama teman-teman saya. Ada seorang nama besar yang saya nggak usah saya sampaikan di sini, tapi dia seorang nama besar, kita semua tahu kalau saya sebutkan nama itu. Ketika saya pakai begini, terus
apaan sih lo kok pakai kayak gini, udah keren-kerenan dulu loh, sekarang kayak gini lo kayak TKI, dia bilang kayak pembantu-pembantu yang kerja di luar negeri. Astagfirullah, saya guyu aja. Saya, jadi gue kayak pembentong dong, saya cuma ketawa aja gitu, tapi seru aja gitu. Semakin saya dikatain-katain kayak gitu, semakin orangnya saya nggak boleh didesak. Begitu kedesak saya merasa lebih pengen total lagi. Akhirnya saya begitu, Ustadz Kolis. Gila. Ngaten. Baik, kasih Mbak Reni, jadi inspirasi juga Iya. ya untuk kita, walaupun lingkungan tidak mendukung, tapi karena prinsip itulah yang kemudian membuat kita tetap istiqomah. Kalau di dunia militer gimana Ustaz? Jadi mungkin bisa diberikan tips-tips nasihatnya mungkin ketika menemukan lingkungan yang kurang baik, apa yang harus dilakukan itu Ustaz? Katakanlah teman-teman yang mungkin sebagian mengajak kepada kemungkaran, apa mungkin bagi seorang prajurit apa yang harus dilakukan gitu. Baik, Mohon belum izin saya tambahin sedikit, Ustadz Kolis. Kalau kita begini tuh otomatis lingkungan itu akan tiba-tiba mensterilkan kita sendiri kok. Kalau saya ya, kok saya tanya pada diri saya sendiri. Artinya yang dulu saya masuk ke lingkungan ini saya on sekali, saya senang sekali. Tiba-tiba dengan keadaan saya ini saya merasa itu bukan lingkungan saya, itu bukan tempat saya. Kita bisa mensterilisasi diri kita sendiri. Kalau saya melihatnya begitu, Pak Kolis. Matur suwun, monggo. Gimana mungkin tambahan Ustaz tadi? baik. Sebelum ini kami ingin menjawab ini pertanyaan dari Ibu Darmiyanti Juin dari MKI Banten. Izin Kiai, biasanya yang gengsinya besar itu para bapak. Apalagi kalau buat kesalahan. Gengsinya gengsi minta maaf. Aduh, ya inilah. Begitulah kehidupan rumah tangga, kadang-kala saling tuduh menuduh gitu loh. Tapi Pengalaman Kiai, gini, pengalaman seperti itu. pengalaman. Ya itulah romantika kehidupan berumah tangga gitu loh. Ya kadang-kala Rasulullah itu seseorang yang itu ya, yang sangat ini berkhidmah kepada keluarganya gitu loh. Ya, sebenarnya laki-laki juga harus seperti itu, berkhidmat kepada keluarganya. Artinya itu melayani, ya memaafkan dan minta maaf gitu loh. Ya. Tetapi namanya di sini ada hawa nafsu itu, ya. Ketika hawa nafsunya lebih tinggi, lebih besar daripada nur ilahinya, maka ya jangan mau minta maaf, ya ngomong aja nggak mau itu. Tapi kalau nur ilahinya itu lebih besar di dalam hati kita, pasti akan duluan minta maaf. Ya sekarang